Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada dan dijauhkan dari segala macam penyakit termasuk COVID-19. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari Kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Anggotanya itu yang pertama saya sendiri, Foni Cahyani, yang kedua Indah Purnamasari, yang ketiga Okra Wilandra. Sebelum kita lanjut ke pemaparan materi, marilah kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan dua bab. Yang pertama, bab 8, yaitu kurva Phillips, tingkat pengangguran alami dan inflasi. Yang kedua, bab 9, yaitu krisis. Pada bab 8, poin-poin utamanya yaitu yang pertama, inflasi yang diharapkan dan pengangguran. Poin kedua, kurva Phillips. Poin ketiga, ringkasan dan banyak peringatan. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu dipersilakan kepada saudara Okra Wilandra. Kepada saudara Okra Wilandra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Baiklah, saya akan membacakan hasil materi kami tentang kurva Phillips, tingkat pengangguran alami dan inflasi. Yang pertama, gambar 8.2 memplot kombinasi tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tahun 1948 hingga 1969. Seberapa baik hubungan Phillips selama ekspansi ekonomi yang hampir sepanjang tahun 1960-an selama tahun 1961 hingga 1969. Yang ditunjukkan oleh berlian hitam di gambar. Tingkat pengangguran turun secara bertahap dari 6,8% menjadi 3,4%, dan tingkat inflasi naik secara stabil dari 1,0% menjadi 5,5%. Secara informal, dari tahun 1961 hingga 1969, ekonomi Amerika Serikat bergerak naik sepanjang kurva Phillips. Akan tetapi, sekitar tahun 1970-an, hubungan antara tingkat inflasi dan tingkat pengangguran yang terlihat jelas di gambar 8.2 berakhir. Gambar 8.3 menunjukkan kombinasi tingkat inflasi dan tingkat pengangguran di Amerika Serikat untuk setiap tahun sejak tahun 1970. Titik-titik yang tersebar di awan yang secara kasar simetris. Tidak terdapat hubungan yang nyata antara tingkat pengangguran dan tingkat inflasi. Mengapa kurva Phillips yang asli hilang? Terdapat dua alasan utama. Pendapatan upah mengubah caranya membentuk ekspansi. Perubahan ini adalah sebagai akibatnya dari perubahan perilaku inflasi. 2. Keparahan inflasi itu menyebabkan pekerja dan perusahaan reverisi caranya membentuk ekspektasi ketika inflasi secara konsisten positif dari tahun ke tahun. Mengharapkan tingkat harga tahun ini akan sama dengan tingkat harga tahun lalu, yang sama dengan mengharapkan inflasi nol. Menjadi salah secara sistematis. Lebih buruk lagi itu terlihat. Dan keparahan dari inflasi, perubahan pembentukan ekspektasi tersebut mengubah sifat hubungan antara pengangguran dan inflasi. Ringkasan dan banyak peringatan. Variasi tingkat alami antar negara. Tingkat pengangguran alami bergantung pada semua faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan upah yang dipresentasikan, makro yang ditetapkan perusahaan, dan respon inflasi terhadap pengangguran. Jika faktor-faktor tersebut berbeda antar negara, tidak ada alasan untuk mengharapkan semua negara memiliki tingkat pengangguran alami yang sama. Dan tingkat alami jelas berbeda antar negara, kadang-kadang dengan cukup besar. Variabel tingkat alami setelah beberapa waktu. Perubahan tingkat pengangguran alami setelah beberapa waktu sulit untuk diukur sekali lagi. Alasannya adalah bahwa kita tidak
mengamati tingkat alami, hanya tingkat aktual saja. Akan tetapi, evolusi yang luas dapat ditetapkan dengan membandingkan rata-rata tingkat pengangguran kredibilitas, yaitu pada akhir inflasi yang sangat tinggi, menyimpulkan bahwa peningkatan pengangguran mungkin kecil. Bahan dari disinflasi berhasil menurut Thomas Sargent. Inflasi yang tinggi dan hubungan kurva Philip. Hubungan antara pengangguran dan inflasi mungkin akan berubah dengan tingkat presentasi inflasi. Bukti yang diperoleh dari negara-negara yang inflasinya tinggi mempertegas pelajaran tersebut. Para pekerja dan perusahaan tidak hanya mengubah cara membentuk ekspektasinya, tetapi juga kesepakatan institusional. Deflasi dan hubungan kurva Philip. Great Depression dihubungkan dengan peningkatan tidak hanya tingkat pengangguran aktual, tetapi juga tingkat pengangguran alami. Ini tampak tidak mungkin. Sebagian besar ahli sejarah ekonomi melihat Great Depression terutama sebagai hasil dari penggeseran permintaan agregat yang sangat negatif yang menimbulkan peningkatan tingkat pengangguran aktual di atas tingkat pengangguran alami, dan bukan peningkatan tingkat pengangguran alami itu sendiri. Sementara yang lainnya adalah ketika ekonomi mulai mengalami deflasi, bahwa hubungan kurva Philip mulai runtuh. Salah satu alasan yang mungkin engganan pekerjaan untuk menerima penurunan upah minimum. Baiklah, itulah pemaparan materi pada bab 8. Untuk selanjutnya itu masuk pada bab 9 krisis. Pada bab 9 ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, dari masalah perumahan hingga krisis keuangan. Yang kedua, penggunaan dan pembatasan kebijakan. Yang ketiga, pemulihan yang lambat. Pada poin pertama, dari masalah perumahan hingga krisis keuangan, ada 6 poin yang akan dibahas. Yang pertama, harga perumahan dan hipotek subprime. Yang kedua, peran bank. Yang ketiga, leverage. Yang keempat, kompleksitas. Yang kelima, likuiditas. Yang keenam, mekanisme amplifikasi. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Indah Purnamasari. Kepada Indah Purnamasari dipersilahkan. Selanjutnya, yang pertama, harga perumahan dan hipotek subprime. Dapat kita lihat tampilan gambar 9.1. Harga perumahan di Amerika Serikat sejak tahun 2000, harga perumahan meningkat dengan tajam dari tahun 2000 hingga 2006 dan kemudian menurun sejak saat itu. Yang kedua, peran bank. Peran bank dalam penentuan jumlah uang beredar. Karakteristik pentingnya dalam konteks tersebut adalah bahwa bank menerbitkan uang, atau lebih tepatnya bahwa bank memiliki checkable deposit sebagai kewajiban. Di sini kita akan berfokus pada perannya yang lebih umum sebagai perantara keuangan, yaitu institusi yang menerima dana dari mereka yang ingin menabung dan menggunakan dananya untuk memberikan pinjaman kepada mereka yang ingin meminjam. Dan yang ketiga, leverage, rasio modal atau capital ratio, didefinisikan sebagai rasio modal terhadap aset sehingga sama dengan 20%. Rasio leverage atau leverage ratio didefinisikan sebagai rasio aset terhadap modal atau kebalikan dari rasio modal sehingga sama dengan 5. Contoh, Bank BI memiliki aset sebesar 100, kewajiban sebesar 95, dan modal sebesar 5. Jadi, rasio modalnya sama dengan 5%, dan rasio leverage-nya sama dengan 20%. Yang menjadi selama krisis, banyak bank memiliki rasio leverage yang sangat tinggi. Semacam itu mengalami kerugian yang terbatas atas aset yang meningkatkan risiko kebangkrutan. Dan yang keempat, likuiditas. Perkembangan lain dari tahun 1990-an dan 2000-an adalah perkembangan sumber pembiayaan selain dari checkable deposit oleh perbankan.
atau $10 yang dipinjamkan dalam contoh kita sebelumnya. Semakin banyak yang mengandalkan pada pinjaman dari bank lain atau investor lain dalam bentuk utang jangka pendek untuk membiayai pembelian asetnya, di mana proses dikenal sebagai pendanaan besar, entitas yang dibentuk bank yang sudah dibahas sebelumnya. Dan yang kelima, mekanisme amplifikasi. Dapat kita lihat dari tampilan gambar 9.3. Sejak tahun 2007, penyebaran suku bunga yang merefleksikan resiko yang dipikul bank dalam meminjamkan satu sama lain naik tajam pada bulan September 2008. Sekian, terima kasih. Untuk pemaparan materi selanjutnya yaitu oleh saya sendiri, 9.2, penggunaan dan pembatasan kebijakan. Pada 9.2 ini ada 3 poin yang akan dibahas. Yang pertama, respon kebijakan awal. Yang kedua, batasan kebijakan moneter. Yang ketiga, pembatasan kebijakan fiskal. Untuk slide selanjutnya, gambar 9.4, imbal hasil atas obligasi pemerintah Amerika Serikat 10 tahun. Obligasi perusahaan AAA dan BBB sejak tahun 2007. Pada bulan September 2008, krisis keuangan telah menyebabkan peningkatan suku bunga yang tajam di mana perusahaan dapat meminjam. Gambar 9.5, kepercayaan konsumen dan bisnis Amerika Serikat sejak tahun 2007. Krisis keuangan telah menimbulkan penurunan yang tajam atas kepercayaan yang mencapai titik terendah pada awal tahun 2009. Respons kebijakan awal. Ukuran paling penting ditujukan untuk memperkuat sistem keuangan. Yang pertama, untuk mencegah penarikan oleh depositor, jaminan simpanan federal ditingkatkan dari $100.000 menjadi $250.000 per rekening. 2. Federal Reserve menyediakan likuiditas yang tersebut luas ke sistem keuangan. Yang ketiga, pemerintah memperkenalkan sebuah program yang disebut Troubled Asset Relief Program atau TRAP yang ditujukan untuk menyehatkan bank. Yang keempat, semua langkah tersebut ditujukan untuk menyediakan likuiditas bagi institusi keuangan, menghindari kebangkrutan untuk menyediakan likuiditas bagi institusi keuangan, memungkinkan sistem keuangan berfungsi kembali. Batasan kebijakan moneter perangkap likuiditas. Gambar 9.7, permintaan uang, jumlah uang beredar, dan perangkap likuiditas. Ketika suku bunga sama dengan 0 dan seseorang memiliki cukup banyak uang untuk tujuan transaksi, mereka menjadi tidak peduli antara memegang uang dan memegang obligasi. Permintaan akan uang menjadi horizontal. Ini menyiratkan bahwa ketika suku bunga sama dengan 0, peningkatan lebih lanjut dalam menjumlah uang beredar tidak mempengaruhi suku bunga. Gambar 9.8, derivasi kurva LM akibat kehadiran perangkap likuiditas. Untuk tingkat output yang rendah, kurva LM merupakan segmen yang datar dengan suku bunga sama dengan 0. Untuk tingkat output yang lebih tinggi, kemiringannya menaik. Peningkatan dalam pendapatan akan menimbulkan suku bunga. Gambar 9.9, model ISLM dan perangkap likuiditas. Akibat kehadiran perangkap likuiditas, terdapat batas mengenai seberapa besar kebijakan moneter dapat meningkatkan output. Pembatasan kebijakan fiskal, utang yang tinggi. Kebijakan fiskal juga memiliki batasan jika permintaan akan barang belum pulih setelah beberapa waktu dengan sendirinya. Jika orang atau perusahaan pada akhirnya tidak menjadi lebih optimis dan meningkatkan pengeluaran, pemerintah harus terus mengalami defisit untuk mempertahankan permintaan output yang tinggi. Poin 9.3, pemulihan yang lambat. Lemahnya pemulihan yang kita amati mungkin merupakan hal terbaik yang diberikan oleh ekonom. Jadi bukti dari sejumlah besar krisis perbankan di masa lalu yang diiktisarkan di kotak fokus, apakah krisis perbankan mempengaruhi output dalam jangka menengah, menunjukkan bahwa output tetap berada di bawah garis tren sebelum krisis selama beberapa tahun. Kita dapat mempertimbangkan sejumlah alasan mengapa hal tersebut terjadi. Krisis perbankan mungkin mempengaruhi efisiensi sistem perbankan dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan produktivitas yang lebih rendah. Sekali lagi relatif terhadap tren. Beberapa regulasi baru yang diperkenalkan untuk menurunkan risiko krisis keuangan lainnya, seperti peningkatan rasio modal yang harus dipertahankan bank, dapat saja menurunkan risiko. Tetapi hal itu juga mungkin membuat intermediasi antara peminjam dan pemberi pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga menurunkan tingkat output alami. Baiklah, itulah hasil dari pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.